Alif sampai juang akhirnya. Ya enggak lah, hati-hati loh. Yang pada pakai susuk, yang pada pakai jimat, yang pada pakai ajian, kayak ada yang komen di Instagram saya gini, wah itu harus pakai gendam aji saka apa? Hah? Kalau penyakit apa dan bagaimana sih cara melepas sembuh dari sihir tersebut? ya, Masya Allah. Alhamdulillahillazi bini'matati musalihat. Ya, maksudnya alhamdulillah banget Allah kasih kemenangan ini, Allah kasih kesembuhan gitu kan. Meskipun tetap harus berjuang, saya tetap harus waspada gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu gitu. Tapi bisa dibilang alhamdulillah saya sembuh. Bahkan guru saya Ustadz Faizar juga bilang Teh Indah udah sembuh sihirnya gitu. Dan prosesnya panjang ya, kan 4 tahunan ya, 5 tahun. Jadi memang prosesnya panjang dan nggak mudah. Makanya ini saya mau kasih tahu teman-teman juga di luar sana, barangkali ada yang punya pengalaman hal serupa, disantet, disihir. Insya Allah sembuh. Yang penting kita jangan meragukan pertolongan Allah, jangan meragukan apa yang udah Allah tulis di surat Toha ayat 69. Tidak akan menang tukang sihir itu dari manapun mereka datang. Yakin aja gitu. Terus ikhtiarnya dengan cara yang syar'i, yang benar gitu. Jangan udah tahu disantet, ke dukun lagi nyantet balik gitu kan. Terus nggak usah mikirin siapa yang nyantet kita. Itu hanya akan memperparah diri kita sendiri. Nggak usah mikirin kenapa dia nyantet, siapa yang nyantet, udah lama apa, baru ini. Nggak usah dipikirin. Karena semakin kita mikirin itu, pengalaman saya semakin berat. Dan semakin kita was-was, aduh jangan-jangan hari ini saya disantet lagi, aduh jangan-jangan nanti, itu semakin memberatkan diri. Jadi nggak usah dipikirin, fokus bagaimana caranya menghilangkan sihir-sihir dalam tubuh. Itu yang pertama, jelas kita berdoa sama Allah setiap hari. Lalu minta doa ibu, minta doa orang tua kita, ayah, terus minta doa orang-orang soleh. Terus ruqyah, jelas kalau sihir itu ruqyah itu harus dilakukan. Baik itu ruqyah mandiri, kalau nggak kuat baru minta ruqyah orang lain. Tapi kalau bisa ruqyah sendiri, ruqyah mandiri. Karena sehebat-hebat ruqyah adalah diri kita sendiri, karena kita benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruqyahnya juga ruqyah syariah, karena ada ruqyah yang nggak syar'i. Jadi ruqyah yang pakai ditanya dulu nama ibu kamu siapa, tanggal lahir kamu siapa, udah aneh itu kan gitu. Jadi terus suruh pakai syaratnya kembang ini, kembang kantil, kembang apa dua, itu udah aneh ruqyahnya gitu. Kalau ruqyah yang syar'i benar-benar dibacain aja Quran gitu. Kalau pakai media pun cuma air gitu. Terus garam juga bisa kalau misalnya ada kaitannya sama biasanya kulit ya, yang suka-suka mimpi ular-ular gitu. Biasanya ada ruqyah garam buat ruqyah rumah, dibacain Al-Baqarah gitu. Terus makan herbal sunnah. Jadi dalam pengobatan Islam itu kan ada syifa, ada dawa. Syifa itu Al-Quran tadi kita dengan ruqyah, dawa itu dengan herbal sunnah. Kalau kena sihir, teman-teman kudu konsumsi 7 butir kurma ajwa. Ajwanya ajwa yang aliyah, karena kata Rasul bisa menghilangkan sihir dan mengeluarkan racun. Jadi itu saya setiap hari waktu itu sampai sekarang makan kurma ajwa aliyah itu. Terus sedekah. Nggak bisa kalau nggak sedekah. Mau nyari buhul kalian nggak sedekah, pengalaman saya nggak ketemu. Jadi harus rutin sedekah gitu. Oke. Nah untuk yang buhul ya, itu ditemukannya kapan? Dan Buhul, dapat arahan dari mana di titik-titik tertentu ada buhul itu? iya, buhul tuh temunya kan banyak banget ya. Jadi selama 5-6 tahun ke belakang tuh pokoknya kan saya baru dikatakan sembuh, bisa dibilang sembuh tuh meredanya itu setahunan inilah gitu. Jadi 5 tahun ke belakang tuh sering banget ketemu buhul, kadang hampir setiap minggu gitu. Pernah juga dalam sebulan itu setiap hari nemu buhul gitu. Baik yang benda atau binatang ataupun yang aneh-aneh yang gak masuk akal gitu. Dan cara ketemunya tiba-tiba mereka muncul aja, karena kan setiap hari rumah ini dibacakan Al-Quran kan, ruqyah gitu. Ruqyah itu udah kayak jadi makanan aku banget lah gitu. Terus dibacakan Al-Baqarah, terapi Al-Baqarah, karena rumah yang dibacakan Al-Baqarah setan akan lari dengannya. Dan kalau kena sihir itu Al-Baqarah itu dahsyat banget untuk menghancurkan. Jadi setiap itu nongol aja gitu, nemu aja gitu di mana gitu, tempat-tempat yang rada-rada aneh, atau tiba-tiba muncul aja di tempat biasa saya aktivitas gitu. Jadi gitu ceritanya. Oke, Mbak Indah ini kan sudah sembuh total, artinya apakah Mbak Indah juga sudah tahu atau ada rasa keinginan tahu siapa yang Tahu, saya tahu yang ngirim, saya tahu motifnya apa, saya tahu, cuma saya nggak mikirin gitu. Lebih memilih ya udah, mereka cuma dijadikan Allah sebagai alat ujian buat saya. Bisa nggak saya maafin, bisa nggak saya tetap sabar gitu. Dan meskipun saya juga sekarang tetap harus waspada, tapi saya nggak mau suuzon gitu. Ya Allah, kalau mau bikin saya meninggal, ya Allah yang matiin saya kok, bukan mereka gitu. Jadi saya pikir
pikir saya tahu tapi saya nggak mau mikirin. Saya lebih memilih maafin aja lah, mereka cuma dijadikan alat uji buat saya. Bisa nggak saya maafin, bisa nggak saya sabar, karena bisa nggak saya nggak marah sama mereka meskipun saya tahu mereka yang ngirim, karena di surga ada satu pintu yang dikhususkan untuk orang yang menahan amarah dan memaafkan, dan saya pengen banget bisa masuk ke sana. Oke. Mbak Indah tahu nggak tahu nggak sih respon dari orang di sana kalau Mbak Indah sudah Tahu. Tahu, pernah waktu itu saya lagi kenapa abis ruqyah. Jadi guru saya udah bilang tuh, Ustadz Faizar maupun Ustadz Nay ya, kan saya ruqyahnya sama beliau dua. Karena waktu itu sama Ustadz Junaidi juga pernah, Ustadz Nay sama Ustadz Faizar pernah bilang, nanti kalau abis ruqyah biasanya orangnya yang itu ngubungin tuh gitu, karena berasa karena kayak sirnya balik ke mereka gitu kan. Dan itu saya sering banget. Jadi ketika lagi ruqyah kan kadang-kadang tuh suka nyebut-nyebut nama gitu, tapi saya nggak pernah mau mikirin gitu, nggak bisa jadi jinnya bohong, karena jin mah pembohong gitu kan. Tapi memang waktu itu seringnya setiap saya ruqyah tuh dia ngubungin, si orangnya itu ngubungin, entah gimana tuh ngubungin, nyariin gitu. Pernah waktu saya di Sulawesi tuh saya ditusuk di sini, sakit banget lagi dakwah, terus tuh ditusuk di ruqyah. Sampai yang si panitia tuh udah panik gitu kan, karena wah ini takut kenapa-kenapa. Selesai ruqyah, orangnya langsung ngubungin asisten saya. Langsung ngubungin tuh kayak, padahal nggak pernah, cuma mastiin saya kenapa, saya baik-baik aja apa enggak, itu kan aneh gitu. Jadi sebenarnya saya tahu gitu. Gitu. Dan bahkan saya tahu beberapa orang, salah satunya udah meninggal, saya tahu karena mereka kan kayak keluarga gitu ya. Jadi salah satunya udah meninggal waktu itu, dahsyat banget juga, Allahu Akbar ya, la haula wala quwata illa billah, terapi Al-Baqarah. Terus karena saya udah ambruk tuh, nadi saya udah hilang sampai 5 kali, ada kali Mbak udah dinyatain meninggal kayaknya gitu. Alhamdulillah balik lagi terus gitu, masih ada nyawanya, masih Allah masih kasih nikmat hidup. Itu ruqyah. Lalu kan kalau lagi ruqyah kadang-kadang suka reaksi ya, saya mau bunuh Indah Dari gitu, Indah Dari mati, atau dia nyebut nama, atau ini mati gitu. Nah ustazah yang lagi ruqyah, saya ada salah satu ustazah yang rutin banget buat bantu saya ruqyah. Kalau kadang-kadang ruqyah suka pingsan gitu kan, jadi dibantu sama ustazah Evi di rumah Quran saya ada. Terus si ustazahnya bilang, sana yang mati gitu kan. Pokoknya besoknya banget nih, si Kang Andra ada suami saya nge-WhatsApp gitu ya kan di Singapura ya, yang si ini meninggal, canda, karena dia suka bercanda gitu, biarin nanti yang kamu meninggal gitu. Terus canda, nggak tahu ya bener, saya lihat di berita, iya bener gitu, di WhatsApp juga udah dikabarin juga gitu, oh iya, terus pas lihat, oh iya bener meninggal. Dan udah sembuh total gini, ada nggak sih rasa ingin membahas dengan orang tersebut Mbak Indah? Nggak lah, nggak usah. Saya berusaha untuk memaafkan aja gitu. Ya, saya tahu kadang-kadang orang ada hal-hal yang ingin mereka capai tapi tidak tercapai, ingin mereka dapatkan tapi nggak kesampaian. Dan biasanya kalau kayak gitu, ketika terjadi kegagalan, biasanya manusia cari siapa yang bisa disalahkan. Dan itu saya, maksudnya kayak korbannya saya gitu, saya yang disalahkan atas kegagalan keluarga itu. Jadi ya mungkin mereka belum mengenal Allah dengan baik, belum mengenal betapa Allah tuh sayang banget. Ketika Allah menggagalkan sesuatu, bukan berarti Allah ingin menghancurkan kita, ingin membuat kita celaka, ingin membuat kita sengsara, enggak. Tapi ada hikmah di balik itu. Ada Allah ingin mengganti dengan sesuatu yang lebih berkah, yang membuat kita jauh lebih mudah masuk ke surganya. Karena perjalanan kita di dunia itu kan masih panjang gitu. Jadi saya lebih milih, ya udah maklumin aja lah, mereka belum sampai ke sana gitu. Karena saya tahu mereka jauh banget dari agama. Saya kayak maklum aja lah, gimana sih kalau kita udah tahu ilmunya sama belum tahu ilmunya. Bukan saya merasa sudah berilmu ya, cuma kayak lebih banyak maklumnya dan lebih banyak doain aja lah gitu. Nggak perlu ngebahas, nanti nggak nyambung. Saya ngomong pakai Quran Sunnah, yang sana ngomong pakai apa kan nggak nyambung. Jadi menghindari perdebatan. Barang siapa yang menghindari perdebatan, Allah akan bangunkan rumah di surga. Ya udah, targetnya surga aja, nggak usah mikirin gimana di dunianya apa sama mereka. Saya udah memaafkan, malah saya berterima kasih menjadikan ujian ini jadi ladang dakwah buat saya gitu. Jadi bisa nyemangatin orang banyak yang kena sihir juga kan, yang kena gangguan jin gitu. Jadi bikin semangat lagi bahwa emang tauhid itu harus kita jaga dan itu bekal banget gitu. Motifnya apa sih Mbak? Ya itu tadi, tidak tercapai hasad ya. Hasad itu kan tidak senang melihat kenikmatan pada orang lain dan menyalahkan seseorang atas kegagalan yang dialami gitu. Dan itu
gara-gara saya lah gitu, dikit gara-gara saya gitu. Jadi harusnya kan kita ketika ada takdir yang tidak kita sukai, ya udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya dari Allah, kembali lagi ke Allah gitu. Yang salah bukan orang lain, yang salah bukan keadaan kita yang minta kebaikan dunia akhirat. Jadi Allah kasih kebaikan. Ketika ada yang nggak pas sama yang kita mau, berarti itu nggak baik buat kita. Kan enak kalau mikirnya gitu ya, gitu. Ada sebagai rasa syukur, ada nggak mungkin maaf nazar kah atau mungkin suatu tindakan yang Mbak Ida dari lakukan? Ya, karena bersyukur itu kan nggak cuma cukup kita alhamdulillah ya Allah udah diam gitu. Karena bersyukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk membuat kita lebih dekat sama Allah. Makanya saya pengen banget bisa nyemangatin teman-teman semuanya. Saya udah ya Allah, saya mau mulai sekarang saya mau fokus deh gitu, kata Ustadz Faizar juga, udah sekarang udah basah nyemplung sekalian kita dakwah ruqyah dan gangguan jin gitu. Saya pengen bisa nyemangatin teman-teman yang terkena gangguan jin, baik itu jin sihir, jin nasab, jin khodam gitu, untuk bisa terus kuatlah gitu, kuatkan tauhidnya untuk dekat sama Allah biar bisa sembuh bareng-bareng, biar kita bisa mengalahkan para setan dari antek-anteknya dukun itu kan. Jadi karena nggak mudah loh orang gangguan jin itu, kalau dia nggak ketemu orang yang tepat dia akan dibilang halu, akan dibilang gila, akan dijauhin, dia akan stres sendiri, dan ketika dia sedih dan stres itu gangguannya makin besar gitu. Jadi butuh ada yang mendampingi, dan saya kayak yaudah ya, saya sebagai rasa syukur saya pengen banget bisa sharing ke teman-teman semuanya, bisa lebih semangat lagi dakwah tentang ruqyah dan gangguan jin kepada para wanita gitu. Oke. Selain mungkin dari lisan Ustadz gitu kan, kalau Mbak Ida sudah dinyatakan bersih nih dari sihir, apa sih mungkin yang Mbak Ida rasakan perbedaan? Banyak banget Mbak, dulu kalau aku bangun tidur itu badan aku banyak cakaran, sekarang alhamdulillah enggak gitu. Kayak kalau misalnya udah malamnya berantem ditusuk misalnya gitu kan, saya itu biru-biru tuh bekas tusukannya itu kayak banyak gitu, berasa banget gitu. Ini sekarang udah enggak alhamdulillah. Terus kalau dulu tuh kan hampir setiap hari ketemu bulu atau binatang aneh, walaupun sekarang juga kadang-kadang suka muncul gitu, tapi itu enggak se ekstrim dulu gitu. Dan sekarang tuh jauh lebih tenang ketika ngelihat, ya alhamdulillah sihirnya gagal, jauh lebih tenang, ibadah jauh lebih khusyuk, rumah jauh lebih adem. Dulu tuh kalau masuk situ tuh kayak panas banget gitu. Karena kenapa panas? Terus kenapa juga saya baunya pengen marah dulu, kesel. Karena jin itu kan dari api. Ya kan, ketika mereka ada di rumah kita, makanya kalau ada di rumah tuh kayak ribut, terus rumah tangganya tuh suasananya nggak enak, banyak setannya di situ gitu. Ruqyah pakai surat Al-Baqarah gitu, dibacakan Quran rumahnya. Kan rumah yang nggak pernah dibacakan Quran itu seperti kuburan, dan jadi tempatnya setan gitu, panas, suasana pasti nggak enak gitu. Nah ini alhamdulillah adem gitu. Terus sayanya juga lebih mudah mengontrol emosi, nggak kayak aduh kok kayak panas gitu, kayak nggak enak gitu. Sekarang tuh jauh lebih alhamdulillah. Terus banyak lah hal-hal yang beda banget lah dari dulu mah mencekam. Iya. Doa dan harapan Mbak Indah. Harapan saya mudah-mudahan Allah matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Karena tetap saya tahu sihir yang dilemparkan ke saya sihir kematian. Jadi saya pengen ketika saya meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan di sisa umur yang sebentar ini, makanya sebagai seorang yang tahu setiap hari nyawanya terancam karena tahu akan dibunuh oleh hal yang nggak kelihatan gitu kan gitu. Jadi saya berharap ketika saya meninggal nanti pulang tanpa membawa dosa, dan Allah matikan saya dalam keadaan husnul khatimah dengan banyak amal jariah yang bisa saya panen nanti untuk bekal perjalanan saya setelah kematian. Merinding ya Mbak. Jangan Mbak Ida tahu nggak sih? Ya enggak lah, hati-hati loh. Yang pada pakai susuk, yang pada pakai jimat, yang pada pakai ajian, kayak ada yang komen di Instagram saya gini, wah itu harus pakai gendam aji saka apa? Kalau gini, sekali kita pakai susuk, sekali kita pakai jimat, sekali kita pakai itulah ya, yang alat-alat kayak gitu yang dimasukkan ke tubuh kita atau yang kita pegang atau yang dipakai, itu sama saja kita sudah bertransaksi dengan jin. Dan mereka nggak akan cuma-cuma bantuin kita gitu aja, pasti ada yang diambil, baik itu sebagian kesehatan kita atau nanti lebih parahnya lagi itu perjanjian kerjasama nantinya akan menurun ke anak cucu kita. Mungkin kita yang nggak diapa-apain, tapi anak cucu kita ke bawah itu akan terkena. Makanya mereka kena jin nasab. Kalau orang yang pakai susuk dan jimat dan lain-lain, mereka terkena gangguan jin khodam, karena khodamnya akan ikut terus tuh ke bawahnya. Mereka punya anak keturunan, mereka akan terkena jin nasab, jin leluhur, yang itu kasihan banget. Kadang-kadang banyak banget kisah yang si anak nih, maaf ya, sampai dia pernah saya diceritain sama guru saya,
Rukia gitu stres banget kan gitu, pas ditanyain ternyata dia setiap malam ngerasa dia diperkosa sama jin monyet. Dan ternyata orang tuanya pernah punya perjanjian dengan jin monyet untuk kaya raya. Naudzubillah, anaknya jadi korban dan orang tuanya nggak tahu. Kan itu ngeri banget kan gitu. Makanya hati-hati deh, nggak usah pakai pengasihan apa, udah kalau kita baik sama orang lain, hubungan kita baik sama Allah, kita hubungan baik sama manusia, orang akan berkasih sayang sama kita kok gitu. Gak usah aneh-aneh, mau kebal mau apa, halah gak usah, ngapain ya kan gitu. Kalau untuk menghindari dari hal kayak gitu, apa sih tipsnya mungkin Mbak Indah? Tipsnya yang pertama ya kita harus tahu kita harus punya ilmu dulu. Ilmu apa? Ilmu agama. Baca Quran yang benar, tadabbur Quran, baca tentang hadis-hadis gitu. Sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Sehingga kita tidak melewati batas kita sebagai manusia. Pengen pengasihan, pengen ini, seolah-olah apa yang Allah kasih ke kita itu nggak benar, salah nih. Sehingga harus pakai nambah, pakai ini, pakai itu. Seolah-olah takdir yang Allah kasih sama kita tuh salah, sehingga kita harus jahatin orang lain untuk dapatin kita mau gitu. Jadi kita butuh ilmu dulu nih. Ilmu Quran dan ilmu hadis-hadis sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita punya bekal hidup gitu. Hidup tanpa ilmu agama itu kayak kita zombie hidup di dalam kegelapan. Kita nggak tahu mau ngapain. Kita mengira itu benar padahal itu salah. Tapi kalau kita hidup dengan ilmu agama, kita punya pegangan yang kuat dengan Quran dan sunnah, dengan pahaman para sahabat ya, para sahabat Rasulullah SAW, itu kita akan kayak hidup tuh jalan terang. Kita tahu diri kita siapa, kita tahu Rob kita siapa, sehingga hidup akan jauh lebih indah. Mau susah mau senang semuanya rasanya sama, karena kita memandang itu sebagai cintanya Allah untuk memudahkan kita jalan ke surga, sehingga tenang aja gitu. Karena hidup kita bukan di sini targetnya gitu, nanti di akhirat gitu. Oke, sip. Mbak Indah, terima kasih banyak. Sama-sama. Iya, kemarin habis pulang baru safari dakwah juga. Ada kata Ustaz Fajar, udah terjun aja sekalian lah gitu. Jadi kayak oh ya, berarti memang Allah memilih di sini gitu. Jadi Kalau bisa dilihat nggak sih kalau orang yang kayak sihir, main begituan itu bisa dilihat? nggak bisa. Harusnya Kalau orang bisa lihat malah di kamu ada nih, gitu tuh malah curiga. Kita lihat dari biasanya kalau ada kayak contohnya kayak saya deh dulu awal-awal masih gangguan jin, ketemu Ustaz Faizar, itu saya nggak suka. Saya lempar botol aqua Ustaz Faizar, kesel gitu. Dan teman-teman sekarang yang pada gangguan jin, kalau ketemu saya katanya ya gitu, itu ada yang saya pengen nendang, ada yang pengen, karena udah kayak Bismillah ya Allah, saya mau mewakafkan diri saya untuk di jalan ini gitu. Jadi di sini pernah, bahkan ada pohon cabe yang ditanam dari biji ya, tapi tiba-tiba itu buahnya di bawahnya, kan aneh, ya kan? Bang, jangan bang. Kalau yang kain itu di sini. Bisa bang? Ya bang. Di mana kak? Nih, tuh, di sini, di pojok sini juga pernah, di sini banyak. Banyak ya Di kak? sini juga pernah. Tuh aneh deh, waktu itu di pohon kayak pohon cabai begini nih, itu di bawahnya. Padahal kan nggak mungkin. Kalau dia nanam kan itu ya ada bekasnya. Itu tuh benar-benar rapi pohon cabainya. Dia di dalamnya, di bawah pohon cabai. Gitu. Duh, alhamdulillah panen. Cabai lagi mahal. Gitu. Jadi di sekitar sini sama sekitar sini. Dan itu pas cari juga cuma kayak di sini deh, terus gali nggak ketemu di sini deh. Jadi nggak tiba-tiba tunjuk langsung keluar, nggak, tapi tempat gali beberapa lokasi baru ketemu gitu. Gitu Mbak Mas. Dah.